Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya ya, speakernya. Tapi boleh ngomong sih, cuma nanti. Wait. Oke, udah. Tunggu ya, bentar ya. Oh, lama sekali. Oke. Sudah habis ya yang masuk ya? Aduh. Salwa, Ilham baru masuk ini. Oke, langsung saja ya kita mulai ya. Udah habis waktu banyak. Ini jelas kan suaranya?
Ya, Bu, jelas. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Siapa yang bisa record ya? Kayaknya ini record nggak ya? Tolong kalau ada yang bisa record ya, tolong di-record. Ibu, tetapi tulisannya udah record, Bu. Oh, udah ya. Udah tadi saya udah klik, cuma nggak kelihatan. Oh ya, udah. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai aja di mata kuliah statistik ini. Udah bisa lihat slide saya ya? Saya udah share. Oke. Udah, Bu. Nah, jadi statistik ini nanti kalian penting ya, karena ada statistik kelanjutannya lagi, nanti non-parametrik, terus ke belakang banyak pengolahan data yang pakai metode statistik ini, makanya kalian harus paham di sini. Nanti sambil saya jelaskan, saya sambil kasih kalian note, itu kalian harus cari clue-clue dari saya, jadi saya tahu kalian nyimak apa yang saya ungkapkan. Jadi daya tangkap orang berbeda-beda mungkin, tapi saya minta kalian tetap nyimak. Nanti akan ada tugas kecil. Akan ada tugas kecil, jadi kalian catat apa yang saya minta kalian cari gitu. Sambil dicatat ya, siapin pena sama kertas gitu. Oke, kita mulai dengan, ini gara-gara itu tadi, learning tadi jadi lambat semua. Jalankan. Oke. Saya keluar aja deh kayak ini. Oke, ini istilah statistik ya. Jadi, statistik itu awalnya dari kata state. Jadi, dari negara untuk berbagai bidang kehidupan. Jadi, dia itu kalau kita bilang statistik itu hitungannya rata, nilai rata atau nilai persentase, bisa sensus, itu istilah-istilah yang berhubungan dengan kata-kata statistik ya. Statistik itu biasanya kalian langsung mikir apa sih? Angka-angka, data-data. Nah, itu hal-hal yang erat kaitannya dengan statistik. Di sini ada pengertian statistik ya. Ini dalam arti sempit dan dalam arti luas. Jadi dalam arti sempit itu adalah susunan angka yang memberikan gambaran tentang data yang disajikan. Jadi disajikannya dalam bentuk apa? Jadi bisa dalam bentuk tabel, diagram, atau histogram, ada frekuensi, nilai tengah atau mean, terus standar deviasi, korelasi, regresi. Nah, ini istilah-istilahnya yang kalian harus ketahui. Ini untuk tugas pertama ya, silakan kalian kenali istilah-istilah ini, karena ini udah sering ya di pelajaran matematika, apa itu histogram, apa itu poligon, kemudian frekuensi, mean, standar deviasi, korelasi, regresi. Silakan kalian catat dan cari masing-masing artinya ini ya. Kemudian, ini task pertama ya. Lalu dalam arti luasnya adalah ini untuk mengolah data. Jadi arti luasnya itu kalau kita sebut statistik, itu ada olah data. Jadi ada data, kemudian dibikinkan tabel, lalu diolah data, jadi itu arti luasnya. Kemudian statistik kadang-kadang disebut juga inferensial, induktif, probabilitas, parametrik, atau non-parametrik. Ini istilah-istilah yang sering kita pakai. Jadi, di sini ada yang saya garis bawahi adalah statistik parametrik dan non-parametrik. Jadi nanti kalian akan dapat dua kuliah ini. Makanya kalian harus bisa membedakan apa yang disebut dengan statistik parametrik dan non-parametrik. Nanti akan dijelaskan setelah bab ini. Tapi saya minta kalian baca dulu tentang statistik parametrik dengan non-parametrik, perbedaannya. Oke, sambil lanjut ya. Di
Di sini ada beberapa ahli ya mungkin yang mengungkapkan istilah statistik itu apa. Jadi kalau ujian saya nggak akan nanya lagi pengertian statistik itu apa sih kayak gitu. Tapi yang perlu itu adalah pemahaman kalian tentang statistik itu sendiri. Jadi ada kata-kata kuncinya yang harus kalian ingat. Mungkin menurut saya pengertian dari Sujana ini bisa mewakili yang pertama itu adalah pengetahuan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data, pengolahan data, analisis, lalu penarikan kesimpulan. Jadi, di situ ada kata kuncinya adalah pengumpulan data, pengolahan data, analisis, lalu kesimpulan. Jadi itu menurut Sujana. Sedangkan Anderson dan Bancroft mengungkapkan adalah statistik ini adalah ilmu dan seni perkembangan dan metode paling efektif untuk pengumpulan, pentabulasian, dan interpretasi data kuantitatif sedemikian rupa, sehingga kesalahan dalam kesimpulan dan estimasi dapat diperkirakan dengan menggunakan penalaran induktif yang didasarkan pada matematik probabilitas atau peluang. Jadi intinya sama, makanya itu kata saya tadi ada 4 keyword-nya, yaitu pengumpulan data, pengolahan data, analisis, dan penarikan kesimpulan. Ahli lain di sini ada berpendapat bahwa statistik itu adalah cara atau hampir sama ya. Jadi cara atau aturan untuk pengumpulan, pengolahan, penarikan kesimpulan. Jadi di sini ada keterangan lagi bahwa data yang diambil adalah menggunakan angka dengan asumsi-asumsi tertentu. Jadi sebenarnya waktu di lapangan kalian tidak hanya mendapatkan data-data yang berupa angka. Jadi apa itu data? Data itu adalah sesuatu informasi yang kalian kumpulkan dari pengamatan objek tertentu. Jadi kalau misalnya kalian mengamati pertumbuhan pohon cabai, itu kalian catat tingginya per hari berapa. Nah, itu angka bisa diolah secara statistik. Tapi di sini Profesor Dr. H. Agus Irianto ini mengungkapkan bahwa ada menggunakan asumsi-asumsi tertentu. Kenapa disebut asumsi-asumsi tertentu? Karena begini, ada data yang kalian jumpai itu tidak berbentuk angka. Jadi misalnya kalian mewawancarai petani, menanyakan apakah petani tersebut ikut kelompok tani atau tidak ikut kelompok tani. Nah, jawabannya adalah ikut dan tidak ikut. Itu kan bukan berupa angka kan, berarti berupa informasi, jadi bersifat kualitatif. Kalau bukan angka, jadi kita bilang kualitatif. Kalau angka, kita bilang kuantitatif. Jadi kalau data-data kualitatif seperti itu, yang menyebutkan warna, bentuk, itu kan tidak berupa angka kan. Nah, jadi kalian harus merubahnya ke dalam bentuk angka. Jadi ada asumsi-asumsi tertentu atau penetapan tertentu, misalnya untuk jenis kelamin laki-laki perempuan bisa dikasih angka 1, 2, atau untuk ikut kelompok tani atau tidak ikut kelompok tani bisa dikasih angka dengan 1, 0. Jadi itu salah satu bentuknya asumsi yang dimaksud asumsi di sini ya. Jadi ada asumsi-asumsi tertentu. Oke. Kita lanjut ya. Kemudian ada pendapat lain dari Anto Dajan. Di sini menyatakan bahwa statistik adalah data kuantitatif baik yang masih belum tersusun maupun yang telah tersusun dalam bentuk tabel. Jadi ini simpel sekali ya. Cuman dari beberapa ahli menyebutkan 4 poin utama tadi. Jadi saya rasa untuk statistik sendiri intinya ada pengumpulan data, ada tabulasi, ada pengolahan data, kemudian ada penarikan kesimpulan. Jadi gini, ini tujuan statistiknya. Kenapa sih statistik ini penting ya?
Jadi penting soalnya kita mau lihat nilai. Jadi kalau misalnya kita mewawancarai 40 petani, itu kita jelasin satu-satu petaninya kan repot kan. Bapak A, Bapak B, Bapak C. Sedangkan kita mau ngomongin masalah desa. Makanya itu kita harus sebutkan. Oh ya, saya lupa kameranya, tolong dihidupin ya. Kalau bisa kameranya tolong diaktifkan. Jadi untuk pertama kita membuat deskripsi atau menjelaskan data yang terhadap populasi diselidikin. Jadi kalau kita ngomong wawancara sama satu petani, berarti kita hanya mewakili satu petani. Sedangkan kalau misalnya kita mengambil contoh petani 40 orang, kemudian kita rata-ratakan, itu kita bisa bilang bahwa itu adalah mewakili dari suatu desa. Sedangkan kemudian dari data ini kalau cuman sekedar angka-angka untuk gabungan, kita kan harus menjelaskan nilai rata-rata, nilai maksimal, minimal. Itu jadi bisa kita mengerti kondisi yang mewakili suatu desa. Oke, jadi di sini kembali ke tujuannya. Jadi pertama membuat deskripsi, membantu membuat estimasi mengenai nilai. Jadi pokoknya kalau ada angka-angkanya udah dikumpulin, dirata-ratakan, jadi bisa kita olah, kita kombinasikan. Kemudian membuat estimasi mengenai akibat atau suatu hipotesis yang diterima. Lalu mengurangi jumlah, ya bisa diatur-atur lah kalau ada data statistiknya. Jadi fungsinya itu untuk mewakili lah dari satu orang. Jadi kalau data statistik itu banyak ya biasanya. Nggak mungkin datanya cuma satu, nggak bisa diolah, nggak bisa ditabulasi. Jadi sekarang di sini ada fungsi, sama lah tadi kayak tadi ya, sama kayak tujuannya. Kemudian di sini langsung ke jenis-jenis statistik. Nah ini yang akan dijelaskan. Jadi ada statistik matematika. Apa sih statistik matematika? Jadi dia kalau kalian selama SMA belajarnya itu kan matematika kan, terus masuk ke statistik ini sekarang. Jadi sebenarnya matematika itu adalah salah satu bagian dari statistik ini. Jadi kalian dulu dasar-dasarnya belajar di matematika nih. Kalau waktu SMA itu ngitungnya apa? Ngitung nilai rata-rata kan bisa. Terus penjumlahan, pengurangan itu matematika dasar yang dipelajari di SMA dari SD, SMP terus SMA. Jadi itu matematika dasar yang masuk ke dalam statistik. Nah kalau matematika itu penjumlahan, pengurangan itu bisa satu angka. Tapi masuk ke statistik, jadi angka-angkanya semua itu nanti tergantung keperluan, bisa dikurangkan, bisa dibagi, bisa dicari rata-ratanya, bisa dicari nilai tengahnya, min, median. Pernah kan kalian menghitung itu di SMA kan? Nah, jadi ada yang menyebutnya statistik. Jadi berdasarkan orientasi pembahasannya, jadi disebut statistik matematika. Jadi yaitu ngitung-ngitung yang pakai konsep matematika. Jadi ada uji normalitas, analisis regresi, nanti kalian masuk ini, analisis regresi, diapain sih datanya, analisis regresi ini nanti dipelajarin setelah ini. Lalu di sini statistik terapan. Statistik terapan tuh yang gimana sih? Jadi statistik terapannya ini gini nih. Kalau statistik matematika ini umum kan, siapa aja bisa pakai. Cuma kalau masuk ke statistik terapan, itu ada orang yang nyebutnya statistik terapan ini beda-beda lagi sesuai dengan bidang ilmunya. Jadi kayak misalnya orang kedokteran nih, orang kedokteran pakai nggak statistik? Pakai. Jadi mereka statistiknya terapan
dalam disiplin ilmu kedokteran. Kalau kita statistiknya dalam disiplin ilmu sosial ekonomi. Nah, nanti ada lagi statistiknya yang bidang di bidang lain selain pertanian, ekonomi, kemudian fakultas sipil itu pakai semua statistik. Jadi beda-beda lagi cara ngujinya. Jadi kalau anak ekonomi itu hitungannya beda tentang apa sih Bu ekonomi? Ya ekonomi biasanya statistiknya ngitung tentang penjualan atau investasi yang kayak gitu. Nah, kalau kedokteran statistiknya dipakai untuk apa? Untuk nguji-nguji hasil lab. Jadi misalnya mereka mau meneliti tentang kalau kasus-kasus sekarang ini misalnya penelitian tentang virus corona ini. Nah, itu kan mereka ada mencoba obat yang pertama misalnya dites, dicatat penggunaannya. Nah, itu data semua. Nanti diuji secara statistik apakah efektif digunakan terhadap pasien. Nah, itu menggunakan statistik terapan. Nah, kalau bidang sosek sendiri, gimana Bu penggunaannya? Jadi kalian jangan anggap remeh ya penggunaan statistik di bidang sosek. Justru anak-anak sosek ini banyak memakai statistik dalam nanti dunia kerjanya. Jadi gimana Bu anak-anak lulusan sosek nih? Sosek ini sebenarnya cakupannya jadi luas, jadi dia meliputi ekonomi dan pertanian. Nah, di ekonomi sendiri banyak, jadi kita bisa masuk ekonomi, bisa masuk ke pertaniannya. Jadi kalau ada anak ekonomi ngolah data tentang statistik, itu biasanya anak sosek pertanian ngerti. Tapi kalau anak ekonomi yang coba masuk ngolah data pertanian, mungkin mereka nggak paham. Jadi istimewanya anak sosek itu, jadi dia bisa masuk ke ekonomi. Oke, cuma 40 menit ya ini ternyata ya. Oke. Oke. Di sini untuk istilah statistik matematis ada istilah lain. Jadi saya ngidupin Zoom ini dari waktu awal kuliah. Jadi dia hitung udah 40 menit. Jadi dia udah warn, udah lewat 40 menit tapi dia kasih waktu tambahan. Saya nggak pakai yang berbayar soalnya. Nah, ini statistik matematis. Ada statistik praktis. Ada istilah lain ya yang nah di sini statistik praktis. Statistik praktis ini digunakan di sini. Ada kan catatannya statistika kedokteran sama sosial ekonomi. Oke. Kemudian untuk berdasarkan fase dan tujuan analisis ini dibedakan lagi jadi statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik di sini statistik deskriptif itu adalah statistik yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data. Ini sama ya kayak pengertian statistik umum, tapi ada istilah lain yaitu statistik inferensial. Jadi di sini adalah statistik, bedanya statistik yang prosesnya mungkin diambil kesimpulan secara umum terhadap data yang diolah. Jadi datanya lebih simpel yang inferensial ya. Jadi bisa dijelaskan secara umum. Jadi kayak nilai rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah. Sementara kalau deskriptif itu ada dijelaskan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, modus, dan lain-lain. Bentar ya. Nah, di sini ada berdasarkan, nah di sini masuk kan kayak istilah yang tadi saya bilang. Jadi ada statistik parametrik dan non parametrik.
Berdasarkan apa? Berdasarkan populasi data. Jadi kalau datanya distribusinya normal itu biasanya pakai statistik parametrik. Kalau non-parametrik itu dilakukan dengan distribusi bebas atau jadi kalau simpelnya itu gimana ya? Nanti kalian cari perbedaan dua ini, tapi saya jelasin secara simpelnya aja. Jadi kalau non-parametrik itu biasanya dipakai di bukan penelitian ya, ya penelitian kayak penelitian sosial itu pakainya non parametrik. Soalnya kadang-kadang jumlah sampelnya itu ada yang beda, misalnya terus gimana ya, kalau parametrik itu udah pasti datanya, kayak untuk yang kedokteran tuh kan nggak boleh salah kan. Kalau data itu biasanya simpangan baku atau tingkat kesalahannya itu harus 0,00 sekian persen. Soalnya kan yang diuji itu adalah sampelnya manusia. Kan kalau terjadi kesalahan bisa membahayakan nyawa. Kalau non parametrik ini sifatnya sosial. Jadi kayak contohnya, karena kalian belum penelitian ya, jadi agak susah ini memahaminya. Kalau untuk yang non parametrik itu ya kayak sosial gitu, misalnya kita mau lihat pendapatan petani yang ikut kelompok tani dengan yang tidak ikut kelompok tani. Nah, itu biasanya non parametrik. Jadi distribusinya bebas, atau distribusi bebas nih maksudnya sampelnya. Kadang-kadang sampelnya itu beda umur, beda rentang umur, beda rentang pendidikan, itu yang menyulitkan pengolahan data atau interpretasi di dalam statistik non-parametrik. Jadi kalau statistik parametrik itu lebih ke ilmu terapan ya, kayak misalnya kerja di lab kayak gitu. Jadi misalnya menghitung pertumbuhan tanaman karet, tanaman sawit, seperti itu. Apa ya, mau ngomong dulu kan? Bentar ya, saya permisi dulu bentar. Oke. Di sini dijelasin lagi. Ini perbedaannya. Jadi statistik parametrik itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama, data itu harus sifatnya interval, normal, homogen, random, dan linear. Jadi dia itu contoh-contoh analisis yang parametrik itu uji hipotesis, regresi, korelasi. Ini kalian semua belum belajar. Nanti kalian belajar di semester yang atas, sekitar semester 5 atau semester 6 gitu. Untuk persyaratan data ini, kalian bisa cari, ini tugas yang ketiga ya, tugas yang selanjutnya, ini cari masalah interval, normal, homogen, random, linear. Ini nih jenis-jenis data. Sebenarnya kalian dapat ini di kuliah metodologi ilmiah. Jadi nanti kalian baca-baca sendiri, karena kalian harus paham dulu data ini, baru kalian tahu statistik parametrik itu apa. Nah, kalau non-parametrik itu, ini datanya kalau kurang dari 30, jadi atau tidak normal. Datanya tidak normal atau tidak linear. Jadi nanti datanya itu biasanya gimana ya? Misalnya kalian membandingkan pendapatan petani kelompok A dengan petani kelompok B. Yang kelompok A jumlah petaninya 20, yang kelompok B jumlah petaninya 30. Nah, jadi kan nggak sama gitu. Nah, tapi untuk non parametrik dia bisa hitung pakai bisa dipakai data statistik non parametrik untuk menghitung datanya. Jadi ada nanti nama-nama tesnya itu adalah
tes binominal, C kuadrat, KS, jadi gitu. Ini nanti kalian belajar kalian ngambil nggak ya statistik non parametrik? Kalau kayaknya belum, kalian semester 3 ya, kalau semester 4. Iya Bu, belum ngambil Bu. Semester 3 kita. Berarti nanti 2 semester lagi baru ngambil. Oke. Kalian nggak belajar ini sebenarnya, nanti cuma ngitung-ngitung aja. Nanti, tapi ngitung-ngitungnya itu susah, ngitung-ngitung aja itu susah. Kayak ngitung ngitung nilai tengah, yang gitu-gitulah, yang simple-simple. Simple-simple tapi susah sih sebenarnya. Nah, ini metodologi statistika. Jadi, gimana sih belajar statistik ini? Nah, ini tahapan-tahapannya yang perlu kalian catat sampai kalian tamat nanti dipakai catatan ini. Jadi yang pertama itu apa? Harus identifikasi masalah dulu. Jadi ngerencanain dulu apa sih yang mau dihitung, datanya apa yang diperlukan. Nah, itu namanya identifikasi masalah. Lalu pengumpulan data. Ngambil-ngambil data itu mana yang perlu, mana yang nggak perlu. Lalu klasifikasi data. Data tuh tahu kan kalian kalau wawancara. Nama petani, umur petani, jenis kelamin, terus produksinya berapa, itu data-data. Biaya produksinya berapa, nah itu semuanya data. Biasanya yang kalian ambil ya, karena kalian anak sosek. Kemudian diklasifikasikan data. Datanya itu. Ini banyak ya. Nah, saya kasih di sini dia tulis metode coding. Coding tuh gimana sih? Ya kayak tadi kata saya, kalau data yang sifatnya nggak bisa bukan angka, nanti kalian kasih kode untuk interpretasinya. Jadi misalnya jenis kelamin perempuan sama laki-laki. Jadi perempuan 1, laki-laki 2 gitu. Jadi dikasih angka. Dan nggak mungkin, banyak ya saya temuin mahasiswa S1 masih waktu bikin data tabulasi, misalnya dia masih tulis laki-laki perempuan kayak gitu, nggak dia kasih kode lagi. Terus kayak misalnya ukuran buah, misalnya besar kecil, jarak jauh dekat, itu kan masih ditulis nanti jauh dekat, padahal itu harusnya sudah dikasih kode. Misalnya jauh itu 1, dekat itu 2. Nah, jadi kalau tabulasi itu udah angka, nggak boleh lagi ditulis jauh dekat. Nah, biasanya di lampiran masih kalian tulis gitu. Terus ada yang kurang paham juga, nggak tahu cara ngolah datanya, jadi tetap ditulis seperti itu. Itu namanya klasifikasi data ya, kemudian disajikan. Jadi nggak bisa nyajikan data, semua data kalian tampilkan, pusing orang kan. Jadi caranya gimana? Caranya kalian tampilkan rata-ratanya aja. Misalnya ngambil data pendapatan 40 petani, kalian tanya, Pak, pendapatannya berapa? 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta. Terus kalian mau sampaikan sama orang lain di skripsi, itu nggak mungkin. Kalian sebutkan 1-1 40 kan lama. Nggak mungkin lagi disebutkan. Nah, gimana caranya? Dibuatlah tabel yang rapi, kemudian ditulislah. Biasanya rata-rata pendapatan petani sekian, yang pendapatan tertinggi sekian, terendah sekian, kayak gitu. Lalu kalau sudah dapat data gimana? Baru dianalisislah datanya itu. Nah, analisis data tergantung level ya. Ada level S1, S2, S3. Jadi kalau level S1 biasanya datanya dianalisis, dan misalnya dapat nih pendapatan petani 2 juta. Nanti kalian analisis kenapa pendapatan petani ini 2 juta, cukup atau enggak pendapatannya. Atau kalian lihat, bandingkan dengan pendapatan petani lain yang cukup pendapatannya seperti itu. Nah, kalau level S2 itu mendalami bagaimana caranya, mengapa petani itu bisa dapat pendapatan seperti itu. Nah, itu analisis data. Kemudian dicocokkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, apakah sama. Apakah penelitian kita sendiri yang berbeda dengan orang lain. Kalau iya, kenapa? Gitu S2 ya.
standar master. Nah, analisis data kalau S3 itu lain lagi. Jadi dicari solusinya bagaimana biasanya, dicari bagaimana caranya biar pendapatan petani tidak rendah lagi. Makanya dibuat simulasi-simulasi. Jika seperti ini pendapatannya berapa. Itu bedanya analisis data. Nah, data seperti apa sih yang harus kalian cari untuk statistik ini? Yang pertama adalah data itu harus akurat atau objektif. Jadi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Kalau misalnya kalian wawancara petani, Bapak itu ditanya, Pak, harga Bapak beli pupuk ini berapa? Nah, lupa, Dek. Nah, itu nggak bisa kalian catat kan, lupa berapa. Kemudian, kalian tanya lagi sama petani yang misalnya dia nggak bisa ngitung pendapatannya. Nah, kalau dia nggak bisa ngitung pendapatannya, kalian bisa cari pendekatan lain. Misalnya, Pak, produksinya berapa, harga jual Bapak berapa, jadi kalian bisa hitung sendiri. Nah, cuma kalau untuk data yang dia bilang tidak tahu, kayak harga-harga itu tidak bisa ya mewakili menjadi objek kalian. Jadi, ganti petaninya, solusinya seperti itu, ganti petani lain. Kemudian harus up to date, jadi harus tepat waktu. Ini ada kasus ya, kayak salah seorang ya, itu ada seorang mahasiswa yang kuliah, jadi dia udah kuliah S3 itu tahun 2012 masuk kuliahnya. Jadi dia melakukan penelitian itu sekitar tahun 2013, lalu dia mengolah data, membuat jurnal, itu selesai tahun 2014, tapi dia ada kesulitan sampai tahun 2019 dia belum selesai. Ini kuliah S3 ya, saya ceritakan. Nah, apa yang terjadi? Di sini data kita mau menerangkan waktu tahun 2019 dia harusnya ujian ya, ujian akhir. Tapi apa yang dipaparkan adalah data tahun 2013. Nah, itu nggak up to date lagi. Jadi datanya nggak bisa dipakai lagi. Jadi nggak bisa dipakai begitu saja data yang kemarin. Akibatnya apa? Dia harus ngulang lagi ngambil data. Ngulang lagi penelitian, ngulang lagi bikin jurnal. Jadi saya nggak mau kejadian kayak gini ya. Jadi kalian gini, misal kalian udah ambil data nih di semester 8, tapi kalian tunda, akhirnya kalian di tahun ke-7 itu semester berapa? 7, 14. Semester 12 itu di semester 12 kalian belum ngolah-ngolah data. Nah, itu nggak bisa ya. Jadi kalian harus balik lagi ke lapang, ngambil ulang lagi. Jadi saya minta nanti kalau udah nyusun skripsi, setelah ambil data cepatlah olah. Paling nggak sebulan 2 bulan. Jangan sampai setahun 2 tahun, nanti datanya nggak up to date lagi, nggak bisa lagi dipakai. Lalu harus representatif, jadi bisa mewakili. Nah, di sini kasus di lapangan, jadi kalian misalnya wawancara nih ke petani, jadi petaninya ada di desa itu misalnya 100 orang. Ada 1 orang nih, tokek karet misalnya, dia kaya banget, punya penghasilannya mungkin sebulan 100 juta. Sementara petani lain 2 juta. Nah, itu nggak mewakili ya, kalian ambil yang 100 juta sendirian, nggak bisa. Jadi kalian cari yang seragam, sama. Jadi yang tidak mewakili tidak boleh dimasukkan ke dalam sampel. Kemudian data itu harus relevan. Artinya ada hubungannya dengan masalah yang diselesaikan. Ini banyak yang terjadi ya. Jadi waktu kalian nyusun kuesioner, itu pertanyaannya banyak sekali karena nyontek dari penelitian sebelumnya. Sedangkan penelitian kalian tidak sama sekali berhubungan dengan penelitian yang itu. Jadi waktu ngambil data, itu tidak ada yang sesuai dengan data yang kalian butuhkan, itu sia-sia. Jadi sebelum ke lapangan itu difikskan dulu kalian mau apa tujuannya, penelitiannya, baru bikin kuesioner. Jangan sampai ngambil data yang tidak relevan atau tidak ada hubungannya sama sekali dengan penelitian kalian. Itu buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Kemudian
Yang kelima, memiliki kesalahan baku kecil, artinya memiliki tingkat ketelitian tinggi. Di sini ya, untuk penelitian sosek memang ditoleransi. Jadi tingkat kesalahan pengolahan data itu sampai 30%, tapi beda dengan kedokteran yang 0,000 sekian kata saya tadi, karena resikonya sangat besar menyangkut nyawa manusia. Sedangkan untuk yang sosial ekonomi itu bisa ditoleransi sampai 30%, hanya saja jangan sampai data yang kalian ambil itu tidak akurat. Jadi kesalahan ini banyak penyebabnya ya, kesalahan simpangan baku. Bisa jadi kalian salah mengkonversikan nilai seperti itu. Misalnya petani bilang, ya saya panen 2 karung kayak gitu kan. Nah, kalian nggak tanya karung berapa kilo itu, nggak bisa data dicatat 2 karung panen, nggak bisa. Jadi harus pakai kilogram, apa ton, apa-apa, ada satuannya. Kalau karung, ember itu nggak ada. Jadi kalau misalnya kalian dapat data seperti itu, tingkat kesalahannya itu sangat tinggi. Jadi nggak akurat penelitian kalian. Jadi jangan sampai ada tingkat kesalahan baku yang tinggi. Jadi lebih teliti lagi dalam memilih data, menganalisis datanya. Oke. Nah, ini kesalahan umum yang terjadi ya. Sama lah kayak yang saya ceritakan tadi. Nah, jadi mengumpulkan data penelitian sebelum memutuskan statistik yang digunakan. Ya, makanya itu prosesnya. Tadi kan ada ya step-stepnya. Yang pertama, kalian harus temukan dulu masalahnya. Lalu setelah menemukan masalah apa? Kumpulkan teori-teori yang berkaitan itu. Setelah dapat teori-teorinya, kalian tahu ngolah datanya pakai apa. Jadi ada statistiknya yang cocok dengan penelitian itu, ada yang enggak. Jadi harus dikonsultasikan tetap sama dosen pembimbing nantinya. Jangan sampai data sudah dapat, ngolahnya nggak tahu pakai apa, ngolahnya salah juga. Kemudian di sini apa lagi? Menggunakan sebuah prosedur statistik yang sebenarnya berapa prosedur dapat digunakan ya. Jadi ada statistik yang kayak, jadi kalian cuma fokus sama satu prosedur. Jadi oh bisa deh ngolah data pakai ini, padahal data tersebut bisa diolah pakai metode A, B, C, D. Kalian cuma percaya metode A, jadi kalian cuma ngolah pakai metode A aja, padahal mungkin metode B, C, D, E ini lebih efektif. Jadi nanti dilihat lagi. Kemudian pakai statistik yang parametrik yang nah ini tadi karena nggak bisa bedakan tadi antara statistik parametrik dan non parametrik. Jadi tugas kalian nanti bikin selain istilah-istilah tadi yang saya minta cari tadi, kalian cari juga perbedaan statistik parametrik dan non parametrik. Sumbernya boleh dari mana aja yang mudah dipahamin sama kalian. Terus kalian tulis di buku catatan. Jadi ada buku catatan. Ini tugas ya. Satu buku itu khusus nyatet statistik. Jadi buku itu pertemuan pertama ini saya minta kalian jelaskan masalah istilah-istilah tadi, data, interval yang tadi dicatat, dicari, kemudian cari jelaskan perbedaan antara statistik parametrik dan non parametrik. Kalau saya jelasin itu biasanya pakai tabel atau gambar, terserah kalian. Pokoknya yang bikin kalian ngerti itu bahwa itu berbeda. Jadi kalau bikin kata-kata semua panjang itu biasanya nggak ngerti kan, ujung-ujungnya ngapalin kayak gitu, bukan paham. Tapi kalau kalian coret-coret pakai tabel misalnya, atau ya terserah kalian, kreativitas kalian ya, bikin catatan untuk diri kalian sendiri di buku, satu buku. Nanti akhir semester bukunya saya minta. Jadi untuk pertemuan pertama ini jadi ada hasil, kalian cari perbedaan statistik parametrik dan non parametrik sesuai pemahaman kalian, boleh sumbernya dari mana aja, yang sangat-sangat mudah dipahamin, gitu aja. Jangan yang ribet-ribet yang kalian sendiri nggak ngerti istilahnya apa, kayak gitu. Jadi pakai bahasa sendiri, pakai cara sendiri, pasti beda-beda pemikiran satu
anak dengan anak yang lainnya. Nanti saya lihat dari situ. Karena kuliah online ini sangat sulit ya. Saya nggak tahu kalian lagi tidur, lagi apa, bingung saya. Lagi, ini aktif semua ya kameranya. Kalau nggak aktif, saya nggak tahu kalian lagi ngapain. Cuma karena kita sama-sama belajar dan sama-sama dalam keterbatasan, saya percaya 100% bahwa kalian serius kuliah ya. Jadi, saya minta buat catatannya karena catatan itu nanti akan kalian pakai sampai di akhir kuliah. Jadi, catatlah bagus-bagus. Mau pakai pena warna, mau pakai tabel. Jangan diketik, tulis tangan. Itu aja. Kayaknya udah ya. Nah, ini untuk minggu depan ya. Ada 4 tambahan lagi, 4 konsep dasar. Ini kalian cari pengertiannya data discrete, data continue, populasi sampel untuk pertemuan berikutnya. Jadi nanti pas saya jelaskan di pertemuan berikutnya kalian udah ngerti. Saya nggak jelasin lagi nih populasi sampel. Saya jelasin sedikit, kalian udah nyambung. Oke, ini aja sekian kuliah hari ini. Tapi masih bisa Zoom ini kan. Jadi kalian ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan, silakan. Masih ada. Saya, Bu. Iya, boleh. Ibu, ini gimana ya, Bu, cara untuk menentukan simpangan baku itu gimana ya, Bu? Simpangan baku. Iya, Bu. Nanti itu hitungannya nanti ada nanti kita belajar di bab selanjutnya ngitungnya. Jadi ada caranya, ada rumusnya simpangan baku. Nanti datanya dikumpulin dulu, baru ada rumus simpangan baku. Nanti tinggal dihitung. Nanti dikasih tahu rumusnya di pertemuan selanjutnya. Kalau di Excel bisa sebenarnya langsung pakai rumus STDEF, dapatlah simpangan baku. Udah itu aja. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Tadi ada yang ngubungin saya ya, bermasalah dengan sinyal. Di sini saya masih bisa toleransi asal ada kemauan kalian untuk belajar. Jadi di bahan ya nanti saya share. Boleh tolong kawannya, siapa ya tadi ya? Gak bisa hadir, Arif namanya. Nanti tolong kasih bahannya via WhatsApp ke Arif yang PowerPoint. PowerPoint juga nggak saya bikin, ini disamakan semua ya sama semua dosen dan tidak dibikin, maksudnya tidak ditambah-tambahkan animasi atau latar belakang atau gambar-gambar karena takut berat teh. Takut berat download sama takut berat pas paparan. Jadi ya seadanya aja presentasinya. Asal kalian bisa memahami. Kalau nggak paham bisa nanya. Kalau nggak sempat hari ini nanya, boleh di WA ya. WA boleh kalian tanya via grup atau via PM boleh. Saya bales. Kalau saya balesnya agak lama, tapi saya bales. Insya Allah saya bales. Jadi kalau ada pertanyaan atau kesulitan dalam memahami statistik, boleh langsung tanya ya. Ada lagi nggak pertanyaan yang hari ini? Kita lagi banyak. Maaf, Bu. Masalah tugas tadi, Bu. Silakan. Tugas tadi yang cari arti istilah itu 3 slide ya, Bu? 3 slide yang Ibu kasih tahu tadi. Iya, sesuai dengan terus yang cari perbedaan itu, Bu, perbedaan parameter itu ditaruh di mana? Ditulis saja di catatan. Di buku tugas yang Ibu kasih tahu tadi. Semua tugasnya tadi ditaruh di buku tugas ya. Oke, Bu. Ada lagi?
Ada lagi? Habis? Tadi yang via e-learning itu ada gangguan ya, nggak bisa jalan sama sekali. Kalian coba cek nanti sebelum Zoom-nya ini mati, kalian coba nanti cek buka lagi, absen lagi. Tadi udah semua belum masukin absen? Udah, Bu. Udah ya? Udah nanti saya Udah, Bu. backup-nya nanti tadi sudah saya link kalau nggak salah ya backup-nya ya, absen. Udah, Bu. Nah, yang backup-nya itu ditulis juga karena dari jurusan itu ngecek juga dari situ. Soalnya takutnya nggak ke ambil. Udah ya. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, nanti boleh lanjut ke chat WA ya. WA pribadi atau grup nggak apa-apa. Di grup itu ada Pak Mariadi nggak ya? Kayaknya nggak. Belum ada Bu kayaknya Bu. Tidak ada, Bu. Ya udah, nanti aja invite Pak Mariadi setelah beliau kan banyak sekali grupnya kan. Nah, nanti beliau. Jadi kalian invite aja setelah meet ya. Oke. Terima kasih ini hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Apa? Rio. Jangan live, nak DSS. Oh, jangan live dulu, nak DSS. Rai Rio yang jelek, nak DSS. Rai Rio yang jelek. Oh, di kuliah ini Arsi. Kuliah ini ngoceh. Iya, woi. Capek we bayar Bupati. Dari nengok ini, mana Rai Rio? Bupati bayar tidak. Nah, ini Kuliah nah. jauh. 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 Iya, belum mandi, Pak Ayah. Kau ini belum mandi kemana-mana. Ah, belum mandi. Udah lah. Belum bayar, kuliah tidak kau nih. Diam-diam aja maksud aku tuh. SS lah pula, nada. Ini lagi di SS, saya. Rai Rio tuh muncul ke dulu maksud aku, yo. Rai kena. Ibu, izin live. Iya. Nanti kirim ya, tolong. Iya, Bu. Ntar dikirim di grup ya, Bu. Oke, makasih. Ya, Assalamualaikum.